Halo semuanya, jadi hari ini anggota kelompok 5 yaitu aku, Natasha, Maura, dan juga MB akan menjelaskan tentang edible packaging. Nah, pertama-tama, menurut data dari World Economic Forum pada tahun 2020, ada sebesar 400 juta ton sampah plastik yang dihasilkan setiap tahunnya di seluruh dunia, yang dimana sampah-sampah plastik ini bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Jadi, kenapa sih penggunaan plastik itu tinggi? Nah, jadi plastik itu punya karakteristik tahan lama, tahan air, ringan, fungsional, dan juga serbaguna, jadi bisa digunakan dalam berbagai hal. Nah, sedangkan edible packaging itu adalah pembungkus yang terbuat dari bahan alami sehingga aman untuk dikonsumsi dan juga mudah untuk diuraikan. Jadi apa sih hubungannya antara edible packaging dan juga plastik? Nah, edible packaging ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan plastik. Tapi perlu diingat kalau edible packaging ini nggak bisa sepenuhnya menggantikan plastik. Nah, dalam penggunaannya itu, edible packaging biasanya digunakan sebagai pembungkus primer, terus ditambah lagi dengan pembungkus sekunder supaya proteksinya tuh lebih tinggi dan juga bisa menghindari kontaminasi. Nah, tujuan dari penulisan ini adalah memberikan informasi mengenai apa itu edible packaging dan juga proses pembuatannya, terus keunggulan dan juga manfaat dari edible packaging, menjelaskan tentang kelemahan dan juga dampak negatif dari edible packaging, terus aplikasi dari penggunaan edible packaging, dan juga potensi dari penggunaan edible packaging di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama mengenai teknologi dan proses untuk pembuatan edible packaging. Edible packaging ini dapat ditemukan menjadi dua wujud. Yang pertama adalah edible film, dan yang kedua adalah edible coating. Untuk edible film, merupakan pelapis yang sebelumnya sudah dicetak terlebih dahulu, yang kemudian akan membentuk lembaran baru untuk diaplikasikan kepada produk pangan. Untuk edible coating, itu merupakan pelapis yang dibentuk atau diaplikasikan secara langsung pada permukaan produk pangan. Untuk bahan-bahan pembuatannya, itu dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan basis yang digunakan. Basis yang pertama adalah polisakarida yang dapat memberikan ketahanan terhadap minyak, oksigen, dan juga aroma, tetapi tidak tahan terhadap uap air. Contohnya seperti pektin, gam santan, pati, alginat, dan kitosan. Untuk basis yang kedua adalah protein, yang dapat memberikan properti atau ketahanan terhadap aroma, oksigen, dan minyak, tetapi tidak tahan terhadap air. Contohnya seperti gelatin, kasein, protein kedelai, dan whey gluten. Untuk basis yang terakhir berupa lipid, itu dapat memberikan ketahanan terhadap uap air dan oksigen, sehingga lebih tahan terhadap kelembapan, tetapi dapat berpotensi mengeluarkan bau yang tengik. Contohnya seperti resin, minyak sayur, gliseroester, dan surfaktan. Untuk contoh proses teknologi pembuatan edible packaging, biopolimer yang berbasis hidrokoloid dapat dibagi menjadi dua proses, yaitu proses basah dan proses kering. Untuk proses basahnya, yang pertama, campurkan seluruh bahan yang akan digunakan. Kedua, campuran semua itu dipanaskan hingga menjadi lelehan. Dan kemudian lelehan tersebut akan dihomogenkan. Setelah itu, lelehan akan didiamkan untuk didinginkan. Setelah selesai didinginkan, lelehan akan dibentuk menjadi suatu kemasan yang dapat diaplikasikan nantinya kepada produk pangan. Sedangkan untuk proses keringnya, biopolimer tersebut dipanaskan dengan kondisi kadar air yang sangat rendah sehingga akan menghasilkan lelehan yang sama. Kemudian, hasil lelehan tersebut dapat dibentuk menggunakan panas dan tekanan atau yang biasanya disebut dengan melakukan pencetakan. Untuk contoh biopolimernya yang biasa digunakan adalah pati, di mana pati merupakan polisakarida alami yang memiliki sifat aman untuk dikonsumsi dan sifat yang mudah untuk diurai atau biodegradable, di mana pati itu dapat mudah untuk menyerap air sehingga dapat terurai secara aman di alam.
sehingga memiliki sifat yang biodegradable. Dan kelebihan dari edible packaging. Tentu aja, seperti dari namanya, edible packaging ini bisa dikonsumsi dan karena terbuat dari bahan alami, jadi mudah untuk diuraikan. Nah, edible packaging ini juga bisa menjadi barrier atau pelindung yang mencegah pertukaran udara, aroma, dan juga kelembapan, jadi bisa mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme dan perubahan tekstur, jadi mutunya akan terjaga. Nah, edible packaging itu juga bisa menjadi pembawa dari zat aditif seperti agen anti pencoklatan, antimikroba, bumbu, perasa, pewarna, dan juga nutrisi tambahan. Jadi mutu, kualitas, dan juga stabilitasnya itu bisa dijaga. Nah, contohnya kayak minyak atsiri yang ditambahkan ke dalam edible packaging yang bisa menjadi agen antimikroba. Nah, edible packaging itu juga biasanya ada tambahan komponen seperti emulsifier dan juga plasticizer. Nah, komponen ini bisa membuat permukaan dari edible packaging jadi lebih halus, jadi lebih kuat, dan juga tidak mudah rapuh atau retak. Nah, kalau misalnya edible packaging yang terbuat dari polisakarida, protein, dan juga lipid, itu punya kemampuan untuk selektif terhadap pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida, misalnya pada sayur. Jadi bisa meminimalkan respirasi, terus mencegah dehidrasi, dan juga mencegah pencoklatan pada buah dan sayur itu. Nah, walaupun banyak manfaatnya, edible packaging juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat merusak kualitas makanan dan bisa membahayakan konsumen yang mengonsumsinya. Salah satunya adalah untuk edible packaging yang berbahan dasar polisakarida. Nah, edible packaging ini tuh belum sempurna, yang dimana edible packaging ini memiliki kelemahan, yaitu tidak memiliki ketahanan yang cukup lama. Packaging ini mudah rusak dan mengerut, serta tidak memiliki ketahanan yang baik, sehingga dapat membahayakan isi dari packaging tersebut. Selain itu, packaging ini juga mudah menyerap air dan tidak begitu tahan terhadap kelembapan, karena packaging yang berbahan dasar polisakarida ini mengandung banyak hidroksil, gugus amino, dan gugus karboksil. Karena sifatnya mudah menyerap air ini, packaging kehilangan ketahanannya dan dapat mempengaruhi kualitas dari produk yang dijaga oleh edible packaging ini. Nah, karena edible packaging yang ini berbahan dasar polisakarida, packaging ini mengandung banyak selulosa, hemiselulosa, dan zat pati yang dapat memberikan bakteri-bakteri dan mikroorganisme yang ada di permukaan packaging nutrisi untuk berkembang biak. Ada contoh dari aplikasi edible packaging tersebut. Untuk edible coating, itu dapat diaplikasikan menggunakan kitosan kepada produk makanan seperti buah-buahan atau sayuran yang dapat mencegah penurunan berat terhadap buah dan menjaga kesegaran, serta meningkatkan nilai gizi pada suatu produk pangan. Untuk contohnya yang di tengah seperti keju, itu dapat diaplikasikan menggunakan kitosan, sodium alginat, dan kedelai isolat protein. Untuk aplikasi yang terakhir terhadap produk pangan berupa ayam fillet, itu dapat diaplikasikan menggunakan protein whey, yang dapat meningkatkan ketahanan untuk daging ayam tersebut. Nah, untuk potensi di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam memproduksi, menggunakan, dan memanfaatkan edible packaging ini. Salah satu bahan baku yang kaya di Indonesia adalah zat kitosan. Kitosan ini adalah sebuah zat yang berasal dari limbah udang-udangan yang diproses menjadi zat kitin dan dapat diproses lebih lanjut lagi menjadi kitosan. Di tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam jumlah produksi udang-udangan di dunia, yakni mencapai 350.000 ton. Dari hasil produksi ini, sisa limbah yang dihasilkan dari produksi dan proses produksi dapat mencapai 210.000 sampai 245.000 ton. Dari sisa limbah udang inilah kita dapat mendapatkan banyak zat kitosan yang dapat diproses menjadi edible film yang dapat membungkus makanan dengan baik dan aman, ramah lingkungan, dan dapat dimakan juga. Nah, di praktek kegiatan manusia, kita telah banyak menggunakan plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal ini membuat jumlah plastik terus meningkat dan menyebabkan berbagai macam masalah di lingkungan sekitar kita.
Nah, untuk mengatasi masalah ini, ditemukannya produk yang lebih ramah lingkungan dalam bentuk edible packaging. Nah, seperti yang tadi dijelaskan juga, edible packaging dapat didefinisikan sebagai sebuah pembungkus biopolimer yang dapat dikonsumsi oleh manusia karena proses pembuatannya itu menggunakan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Nah, tentunya dengan adanya edible packaging ini, kita dapat memberikan perlindungan untuk sebuah produk makanan dari mikroorganisme dan memberikan ketahanan umur juga untuk produk makanan tersebut. Tetapi di sisi lain juga, edible packaging ini lebih mudah rusak jika terkena air dan tingkat kelembapan yang tinggi. Nah, oleh karena itu, diharapkan edible packaging ini semakin dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya lingkungan tempat tinggal kita itu tidak mengalami pencemaran yang dapat mengganggu makhluk hidup di sekitarnya. Nah, selain itu, diharapkan penelitian terkait teknologi edible packaging ini dapat dikembangkan lebih maju lagi agar karakteristik dari edible packaging ini dapat diperbaiki sehingga menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan dapat digunakan oleh banyak masyarakat di kedepannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.